Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi al-mizan wa muntaha al-ilmi wa balagha wa zinatul arsh. Allahu latifu bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Ya kafi kulli syai'in bi'adil khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, Bapak dan Ibu, saudara-saudari jemaah salat rahimakumullah. Segala puji, segala syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas kita di bulan suci Ramadan ini dalam rangka meningkatkan dari keimanan kita, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Kiranya kita pada Ibu di yaumil mahsyar nanti termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak pengurus mushola as-salam beserta dengan jajaran yang sama kita hormati. Selanjutnya Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, terkhusus kepada Ustadz Roni, karena sebelumnya memang dengan Ustadz ini sudah kenal, sudah tahu, satu alumni dari IAIN, sekarang jadi UIN, membonjol Padang. Bapak dan Ibu jemaah salat rahimakumullah, kita disuguhkan tadi dengan generasi yang kita ajak untuk meramaikan mushola atau tempat-tempat ibadah lain. Tidak banyak pada Ibu. Dari sekian masjid dan mushola yang sudah kami kunjungi, tidak banyak yang menampilkan anak-anak remaja, anak-anak beserta didik kita yang tampil. Ini perlu untuk diteruskan. Bila perlu ditambah. Kalau kita ini yang Bapak dan Ibu, sebentar lagi kita masuk tanah. Siapa lagi generasi kita? Entah mungkin pengurus kurang percaya dengan anak-anak atau bagaimana, kita kurang tahu. Tapi yang jelas di tempat kami dulu ini memang jalan remaja-remaja masjid itu yang maju, setidak-tidaknya jadi protokol atau pembaca Al-Quran. Karena kalau tidak kita siapkan generasi kita, ini masjid atau mushola hari demi hari akan semakin langka. Jadi pada Ibu, kita berterima kasih, mungkin ini gagasan dari Ustadz Romi agar keadaan seperti ini dilanjutkan di tahun-tahun yang akan mendatang. Baik Bapak dan Ibu, adapun tausiah kita pada kesempatan kali ini singkat saja, hanya sebuah ayat yang ingin saya sampaikan di hadapan Bapak dan Ibu, yaitu surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, ya Bani Israel, wahai kaumku Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, aku adalah utusan Allah kepada kamu. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, aku benarkan ajaran sebelumku sebagaimana yang termaktub di dalam kitab Injil dan Taurat. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad, dan akan datang seorang rasul sesudahku, kata Nabi Isa, namanya Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin, dan ketika Rasulullah Muhammad itu sudah Ahmad itu sudah muncul, mereka katakan ini sihir. Ini yang diada-adakan karena tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan mereka. Bapak dan Ibu, ini ada satu masalah sesungguhnya ketika ayat ini dibaca oleh orang-orang orientalis atau orang-orang Yahudi.
Kalau kita no problem, kita tidak ada masalah. Karena mau Ahmad, mau Muhammad, tetap Rasulullah adalah Nabi kita. Tetapi jika ayat ini dibaca oleh orang-orang Yahudi, dibaca oleh orang-orang Orientalis terutama, ayat ini sungguh sangat bermasalah. Kenapa demikian? Ya fitnah agama kita. Islam agama pembohong. Islam agama yang tidak konsekuen dengan Al-Qur'annya. Kenapa demikian? Jelas surat Al-Jum'at ayat 6 mengatakan sesudah Nabi Isa itu lahir seorang rasul namanya Ahmad. Tidak bisa kita bantah pada Ibu. Bukan Muhammad. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Akan datang seorang rasul sesudahku, kata Nabi Isa, namanya Ahmad. Dan Ahmad itu termaktub di dalam kitab Injil, Taurat, dan Zabur. Lagi-lagi Al-Quran juga menelaskan. Jadi 4 kitab itu menyebutkan nama sesudah Nabi Isa itu Ahmad, bukan Muhammad. Jadi menurut mereka, pada Ibu, syahadat kita bermasalah. Yang benar menurut mereka, syahadat kita adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ahmadar Rasulullah. Itu yang benar menurut mereka. Karena memang itu yang termaktub di dalam surah Al-Jum'at ayat 6. Nanti bisa Bapak dan Ibu lihat di rumah, perjelas ayat itu atau lihat penerangan atau tafsir yang ada di dalamnya. Baik Bapak dan Ibu yang rahimahullah, apa jawaban kita terhadap permasalahan yang demikian? Jadi sebelum kita lanjut Bapak dan Ibu, kita tidak membahas tentang golongan Ahmadiyah, tidak pula membahas tentang syahadat yang salah. Tapi kita berusaha malam ini membela akidah keimanan kita, karena memang syahadat kita adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini kisah diawali ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj. Tugas utamanya adalah menjemput sholat. Nanti sesudah cerita ini selesai baru kita dapat menyambungnya. Untuk saat sekarang belum nyambung nih, karena nama, syahadat, kemudian Isra kan agak zigzag. Tapi nanti sesudah selesai kita terangkan, mudah-mudahan kita paham. Sesudah sholat, perintah sudah di tangan, sudah diambil oleh Muhammad. Sampai di bumi Rasul bertanya, "Ya Jibril, bagaimana cara melakukan sholat ini?" Lantas Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, kami para malaikat tidak ada kewajiban sholat. Kami tidak tahu bagaimana cara melaksanakan sholat itu." Oleh karena itu Jibril kembali menghadap kepada Allah. "Ya Allah, Rasulmu Muhammad bertanya saat sekarang, sholat yang telah engkau wajibkan, bagaimana cara melakukannya?" Ini di waktu duduk di pesantren dulu, hadis qudsinya dibacakan oleh Ustadz. Secara tekstual saya juga tidak hafal, tapi secara keterangan iya. Ini yang mau saya sampaikan. Lantas Allah berfirman, "Jibril, ketahuilah engkau sebagai malaikat yang penyampai wahyu, apa nama Muhammad di dalam 4 kitab yang telah kuturunkan kepadamu?" Karena Jibril itu kan perantara, penyampai. Dengan mudah Jibril mengingatnya, "Ahmad ya Allah, Ahmad itulah sholat." Kan begitu jawabannya, Ahmad itulah sholat. Bagaimana penjelasannya Bapak dan Ibu? Ahmad terdiri dari berapa huruf Bapak dan Ibu? Ada 5. Nah, coba kita lihat huruf-hurufnya. Ahmad terdiri dari 5 huruf. Huruf yang pertama adalah alif. Lakukan sholat itu seperti huruf alif, maka dia berdiri 3 lurus. Jadi jauh sebelum perintah sholat itu kita lakukan, sesungguhnya cikal bakalnya sudah ada di 4 kitab yang sebelumnya, 3 kitab sebelumnya termasuk di Al-Quran. Maka nanti guru asli Muhammad dalam melakukan sholat itu adalah Jibril. Jadi ketika ada misalnya umat Islam atau saudara kita yang Islam, sholat itu dikarang oleh para ulama, di sini dapat kita bantah. Sekarang kan orang Islam nih Bapak dan Ibu aneh-aneh.
Semua dipertanyakan. Ya, semua dipertanyakan. Yang kadangkala akal kita tidak sampai ke situ. Yang kadangkala keterangan itu tidak kita dapatkan. Semua dipertanyakan. Sehingga kadang-kadang ada Islam-Islam yang yang anti hadis lah, tidak percaya dengan hadis. Padahal susah Pak dan Ibu memahami Al-Quran ini tanpa hadis, susah. Jadi pelengkapnya itu hadis. Jadi ada orang yang tak percaya dengan hadis, karena semua dipertanyakan. Maka Jibril melakukan gerakan pertama dalam salat itu seperti huruf alif, berdiri tegak lurus. Sesudah itu sambung dengan huruf yang kedua Jibril, yaitu huruf ha. Ha yang terpisah itu apa dan itu seperti orang yang ruku. Coba perhatikan. Ha yang berdiri sendiri, ha yang tunggal. Ha kecil ya, bukan ha besar. Ahmad, bukan Ahmad, Ahmad. Maka gerakan yang kedua dalam sholat itu adalah ruku. Jadi jangan nanti kita mengikut kepada orang bahwasanya gerakan sholat itu yang dibuat-buat, tidak. Itu firman itu. Maka dilakukan. Sesudah itu apa dan Ibu? Huruf yang ketiga adalah huruf dalam Ahmad, huruf mim. Mim itu seperti orang yang duduk antara dua sujud. Maaf, seperti orang yang sujud karena dia berdiri sendiri. Coba perhatikan mim. Dia seperti orang yang sujud. Maka Jibril melakukan yang pertama berdiri, yang kedua ruku, yang ketiga sujud. Disambung dengan huruf yang keempat adalah huruf dal. Itu baru duduk. Maka keempat komponen ini menjadi rukun dalam sholat. Nah, itu harus kita perhatikan. Nanti apa dan Ibu, ini tugas kita untuk menyampaikan ke anak-anak kita. Jangan mereka nanti terpengaruh dengan penjelasan-penjelasan yang tidak bertanggung jawab sehingga menukar syahadatnya. Itu adalah firman Allah. Maka dengan serta-merta Jibril turun ke bumi dan diajarkanlah kepada Muhammad. Muhammad, cara melakukan sholat itu seperti namamu. Perhatikan, maka dipraktekkan oleh Jibril, diikuti oleh Muhammad. Maka gerakan sholat yang kita lakukan itu absah sahih. Memang itu firman dari Allah. Tidak ada keraguan. Adapun misal mengingkat tangan, melipat tangan, itu gerakan tambahan dan bisa jadi itu berbeda-beda di dalam satu mazhab dengan mazhab yang lainnya berbeda. Imam Malik misalnya dia tidak melipat tangan karena memang lipat tangan itu bersedekat istilahnya itu tidak rukun, termasuk mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Yang jadi rukun itu adalah takbir Allahu Akbar. Ini apa dan Ibu perlu kita tegaskan kepada anak-anak kita. Temuan di beberapa siswa kita baik di SD dan di SMP ditemukan itu langsung disambung Allahu Akbar kabira. Itu berbeda. Takbir yang pertama itu rukun. Takbir yang kedua dalam doa iftitah itu sunnah. Jadi sering diperhatikan entah dari mana mereka dapatkan, dari musola mungkin atau dari mana kita tidak tahu. Jadi di sekolah itu diperbaiki. Allahu Akbar kabira walhamdulillah kabira. Kalau itu yang dibaca kita membaca doa iftitah itu satu paket. Allahu Akbar yang pertama itu rukun. Namanya takbiratul ihram. Itu yang menjadi rukun. Dan ketika kita melakukan bacaan-bacaan ruku, ada yang berbeda versi, doa iftitah ada yang berbeda versi, karena memang sunnah itu boleh berbeda-beda. Tapi kalau yang wajib tidak. Jika ada di antara kita umat Islam yang tidak mengakui berdiri bahagian dari sholat, maka itu tidak benar. Jadi 4 gerakan itu yang utama. Pertama berdiri, ruku, sujud, duduk antara dua sujud atau duduk akhir. Dalam hal ini ulama yang membedakan dan menerangkan bagaimana posisinya.
Bapak dan Ibu jemaah salat rahimakumullah, itulah penjelasan singkat yang dapat kita jelaskan ketika ada orang menyerang akidah kita, bahwasanya syahadat itu tidak benar menurutnya. Kita dapat bela hari ini bahwasanya nama itu betul. Memang jika kita baca Al-Quran ini keseluruhan apa dan Ibu, satu-satunya ayat yang berbicara tentang nama sesudah Nabi Isa memang Al-Jum'at ayat 6. Tidak ada ayat yang lain. Satu-satunya ayat yang berbicara tentang nama. Bahkan nama Ahmad di dalam kitab ini pun, dalam Al-Quran ini pun hanya satu-satunya. Muhammad ada, tapi nanti itu akan beda versi, karena tidak menerangkan tentang nama sesudah kerasulan Nabi Isa. Tapi nanti nama itu menjelaskan Muhammad itu bukanlah sesuatu yang abadi. Itu tentang bagaimana peristiwa Umar bin Khattab itu. Berbeda lagi kisahnya. Tapi yang menerangkan nama sesudah Nabi Isa memang satu-satunya dalam Al-Quran ini adalah Jumat ayat 6. Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi kami sampaikan, mohon nanti sampaikan kepada anak-anak kita agar ketika mereka ini bisa jadi muncul di permasalahan di kuliahan. Apalagi sekarang tanda kutip seperti kami dengan Ustadz Romi dulu IAIN masih ada pembatasnya. Sekarang ini tidak ada lagi batasnya. Orang yang tak pakai jilbab, orang yang non muslim sudah masuk ke sana. Kalau dulu kami tidak, semuanya muslim. Di awal-awal kita masuk itu sudah yang tidak berpakaian muslimah out, harus sopan. Sekarang tidak bisa lagi karena dia sudah berubah. IAIN menjadi UIN. Dia universitas universal, terbuka untuk siapa saja. Itu jadi nanti ketika hal ini muncul di perkuliahan atau muncul bagaimana, dari dini kita beritahu kepada anak-anak kita, syahadat kita begini keterangannya, bukan Ahmad tapi Muhammad. Kenapa begitu? Karena Ahmad itu adalah cikal bakal sholat. Kalau dibahasakan kembali, tidak akan jadi Muhammad kalau tidak Ahmad. Tidak akan jadi orang yang terpuji kalau dia tidak sholat. Itu lain lagi filosofi, itu lain lagi keterangannya. Jadi kalau ingin kita terpuji di hadapan Allah dan di hadapan manusia, sholat. Kan jelas tuh ada hadis yang lain. Apa perbedaan kita dengan orang muslim? Sholat. Perbedaan orang kafir dengan orang muslim? Sholat. Banyak. Sholat itu tiang agama, banyak sekali yang menerangkan tentang keutamaan dan kita harus melakukan sholat itu. Jadi Bapak dan Ibu, di kesempatan yang singkat ini, alhamdulillah, mudah-mudahan sampai kepada Bapak dan Ibu, kita dapat bela akidah kita, bahwasanya akidah kita akidah yang benar, bukan salah, bukan bertentangan dengan Al-Quran yang kita yakini kebenarannya 100%. Barangkali itu Bapak dan Ibu, mohon maaf bila ada janggalan penyampaian, mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.